Baik, kita sampai pada persoalan terakhir yang akan saya bahas sebagai studi kasus implementasi algoritma backtracking, yaitu persoalan integer knapsack atau zero one knapsack. Seperti sudah kalian ketahui bersama bahwa pada persoalan zero one knapsack ini pada dasarnya kita diminta untuk memasukkan sejumlah barang yang memiliki bobot tertentu dan keuntungan tertentu ke dalam suatu karung yang memiliki kapasitas maksimum W. Tapi ada syaratnya, kita ingin agar barang-barang yang dimasukkan ke dalam karung tersebut mampu memberikan keuntungan maksimum, di mana keuntungan maksimum adalah yang harus memiliki memenuhi kapasitas maksimumnya adalah W, nggak boleh melebihi W, tapi bisa kurang dari W. Nah, berikutnya adalah contoh pohon ruang status untuk kasus zero one knapsack ini. Pada pohon ruang status ini, setiap barang akan menempati level terpisah. Contoh, level 1 pada pohon ditempati oleh barang 1, barang kedua menempati level 2, barang 3 menempati level 3, dan barang keempat menempati level keempat. Lalu kemudian pada setiap level hanya memiliki 2 anak saja. Anak kiri artinya barang tersebut dimasukkan ke dalam karung, anak kanan artinya barang tersebut tidak dimasukkan ke dalam karung. Cukup jelas ya? Seperti ini pohon ruang status yang dibuat. Ini dia penjelasannya baru saja saya jelaskan tadi. Baik, lalu kandidat solusinya yang mana? Jalur dari simpul akar menuju simpul daun. Ini adalah kandidat-kandidat solusi ini. Kandidat-kandidat solusi. Nah, solusinya yang mana? Solusinya yang memiliki profit maksimum. Nah, nanti kita bahas. Nah, yang membedakan persoalan knapsack ini dengan persoalan N-ratu atau pewarnaan graf atau sum up subset. Nah, persoalan zero one knapsack ini termasuk ke dalam persoalan motivasi. Artinya, kita tidak dapat mengetahui apakah suatu simpul mengandung solusi sampai semua proses pencarian selesai dilakukan. Artinya, kita tidak akan berhenti, kita nggak bisa berhenti ketika dimanapun menemukan simpul daun seperti itu, nggak bisa. Kita harus mengelaborasi semua kemungkinan solusi. Ketika sudah selesai baru kita menentukan mana solusi yang paling baik. Nah, nanti kita akan bahas ya di detail lagi di penjelasan kasus. Nah, ini dia. Saat mengunjungi suatu simpul dan mendapatkan profit yang lebih besar dari simpul current, masih ada kemungkinan kita akan mendapatkan profit yang lebih besar lagi jika kita mengunjungi keturunan dari simbol tersebut. Nah, ini yang saya maksudkan, kita nggak bisa berhenti, memutuskan berhenti di suatu simpul hanya karena profit yang kita dapatkan lebih besar dari profit yang sebelumnya, karena masih ada kemungkinan kita akan mendapatkan profit yang lebih besar lagi. Oleh karena itu ada perbedaan dalam mendefinisikan simpul yang promising. Nah, untuk kasus zero one knapsack ini, simpul dikatakan promising jika simpul tersebut masih dapat di-expand. Dalam hal ini kita akan menggunakan pertimbangan greedy untuk menentukan simpul promising atau enggak. Tapi kita nggak pakai strategi greedy ya, tapi kita tetap pakai backtracking. Hanya pertimbangan greedy kita gunakan untuk menentukan apakah suatu simpul masih bisa di-expand atau tidak. Nah, greedy ini dipakai di mana? Nah, greedy ini kita pakai untuk menentukan batas atas dari profit. Maksudnya apa nih? Contoh, nanti kita berikan contohnya ya. Jadi si greedy ini kita pakai untuk menentukan batas atas dari profit. Artinya kita berada pada suatu simpul, masih mungkin nggak sih simpul tersebut di-expand atau tidak? Kita menentukan batasan yang ada pada fractional knapsack. Karena kita tahu bahwa integer knapsack ini bisa jadi tidak akan mendapatkan solusi yang paling optimal, tapi kalau fractional knapsack akan selalu menghasilkan solusi yang optimal. Artinya kita bisa menggunakan fractional knapsack ini
untuk menentukan upper bound atau batas atas dari profit yang mungkin didapatkan pada persoalan zero one knapsack yang diselesaikan menggunakan backtracking. Inilah yang kemudian mendasari penentuan nilai batas atas. Ini akan kita gunakan untuk menentukan apakah suatu simpul masih bisa diekspand atau tidak. Nah, di sini jika kita berada pada suatu simpul, batas atas profit yang masih mungkin kita dapatkan adalah profit yang kita dapatkan pada simpul tersebut ditambahkan dengan kemungkinan penambahan profit dalam proporsi tertentu. Seperti itu. Nanti akan lebih jelas kalau kita lihat kasusnya ya. Nah, suatu simpul disebut non-promising jika nilai bound-nya kurang dari max profit. Ya jelas dong, bound ini kan kemungkinan profit maksimum, batas atas yang mungkin akan kita dapatkan. Tapi kalau ternyata nilainya setelah kita hitung bound itu kurang dari max profit, ya artinya mau kita expand lagi percuma, karena estimasi batas atas profitnya masih kurang dari max profit kan. Jadi kita anggap sebagai non-promising. Baik, berikut ini adalah contoh pohon ruang status untuk persoalan zero one knapsack dengan barang sejumlah 4 dengan nilai profit dan bobot masing-masing barang seperti terlihat pada tabel. Kemudian kapasitas maksimum dari karung adalah 16. Nah, saya tadi menyatakan bahwa kita menggunakan pertimbangan greedy dalam menentukan upper bound. Nah, ini untuk keperluan tersebut kita urutkan dulu barang-barang kita yang akan kita masukkan ke dalam karung. Kita urutkan secara menurun berdasarkan densitasnya, yaitu profit dibagi weight. Maka kita punya seperti ini ya. Ini adalah urutan barang yang akan kita masukkan ke dalam karung. Dapat dilihat barang ke-1 akan berada pada level ke-1, artinya dia akan dimasukkan duluan. Barang kedua yang densitasnya lebih rendah dari barang ke-1 akan berada pada level kedua, dia akan dimasukkan sebagai barang kedua. Barang ketiga, level ketiga, dan barang keempat pada level keempat. Seperti itu. Nah, contoh ini kebetulan pohon ruang statusnya sudah diisi nilainya, tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai tersebut. Contoh, saya tadi menjelaskan bahwa cara kerja dari pohon ruang status ini, kalau kita bergerak ke anak kiri, kita mengunjungi anak kiri, artinya kita memasukkan barang tersebut ke dalam karung. Nah, kalau kita bergerak ke anak kanan, artinya kita tidak memasukkan barang ke dalam karung. Contoh di sini 1,1. 1 ini adalah artinya barang ke-1, nomor 1 di sini dia artinya anak yang dilahirkan urutan ke-1 dari kiri. Satu yang nomor 1, saya ulangi ya sebentar. Kalau kalian bingung. Nah, di sini. Angka 1 yang pertama menunjukkan bahwa adalah barang ke-1. Angka 1 yang kedua menunjukkannya adalah anak nomor 1 dari kiri. Nanti ada angka 3 di sini. Nah, di sini adalah anak ketiga dari kiri. 4 di sini adalah simpul anak yang keempat dari kiri, dari urutan dari kiri. Gitu ya. Baik. Kita lihat ada angka 40, 2 dan 115. Maksudnya apa nih? Nah, saya zoom di sini. Ada 3 komponen nilai yang ada pada tiap simpul. 40 di sini adalah total profit yang didapat sampai dengan simpul tersebut. Kenapa 40 di sini? Nah, lihat. Di sini kan kita baru memasukkan barang ke-1 ya. Barang ke-1 itu profitnya adalah 40. Berarti di sini adalah maksimum profit sampai dengan simpul tersebut. Kemudian angka 2 ini adalah bobot yang didapat kalau memasukkan barang tersebut sampai dengan simpul itu. Nah, saat di simpul ini kan baru 1 barang yang masuk, yaitu barang ke-1 yang bobotnya adalah 2. Kemudian 115 di sini adalah upper bound, batas atas dari profit
yang mungkin akan didapat kalau kita mengekspan simpul ini. Nah, gimana tuh cara ngitungnya? Nah, nanti ya setelah ini ya. Itu, jadi ini adalah penjelasan dari ketiga komponen yang ada pada tiap simpul. Nah, ternyata untuk kasus knapsack kita yang ini, solusinya itu didapatkan di sini nih, di simpul 3,3 dengan profit yang didapat adalah 90. Begitu. Kenapa bukan 98? Ingat, 98 ini adalah bound, batas atas. Kalau kita mengekspan simpul tersebut, kemungkinannya berapa? Seperti itu ya. Kan ini integer knapsack, bukan fraksional knapsack. Nggak ada angka profit yang pecahan kan. Kalau sampai di sini itu kan berarti kita memasukkan barang berapa? Barang ke satu, barang kedua nggak masuk, dan barang ketiga. Artinya cuma memasukkan barang ke satu dan barang ketiga. Barang ke satu profitnya 40, barang ketiga profitnya 50. Berarti total profit berapa? 90 kan? Nah, seperti itu. Gitu ya. Baik. Sebentar. Wait. Ini saya tunjukkan cara menghitungnya. Di sini ya, cara menghitung boundnya 115 tadi. Gimana cara dapatnya? Berdasarkan rumus tadi kita tahu bahwa di bagian ini adalah kita hitung profit yang didapat sampai dengan simpul tersebut. Sampai dengan simpul ini kita mendapatkan profit berapa? 40 ya, kalau kita masukkan barang. Ditambah dengan kemungkinan profit berikutnya. Di sini saya punya profit 40. Profit yang di sini adalah 40. Ditambah dengan ini. Berapa kemungkinan profit berikutnya yang didapat? Saya tahu kalau saya menambahkan barang kedua, saya akan mendapatkan profit 30 di sini. Kalau saya menambahkan barang ke satu dan barang kedua, total bobot yang saya dapatkan adalah 7 kan? Baru 7 ya. Sedangkan bobot maksimum dari karung adalah 16. Saya masih punya sisa berarti berapa? 9 bobot sejumlah 9. Dan saya masih punya kesempatan untuk memasukkan 2 barang kan? Item 3 dan item 4. Nah, kalau saya masukin item ketiga yang bobotnya 10, padahal sisa dari bobot tadi cuma 9, ya kan? Di sini kan 9. Sisa yang masih bisa masuk. Ini kan 7 nih. 7 dengan total 16 kurang 7 adalah sisanya 9, maka barang ketiga nggak mungkin masuk semua. Pasti cuma 9/10-nya kan yang bisa masuk. Nah, ini dia. Maka kita cuma bisa masukin 9 bagian dari densitas barang yang ketiga. Seperti itu. Maka kita akan mendapatkan di sini cuma 9 bagian saja dari barang ketiga. Nggak bisa semuanya, nggak bisa 10/10-nya. Cuma 9 bagian saja. Maka kita dapatkan angka 115 di sini. Artinya apa? Ini jadi batas atas. Artinya berarti kita masih mungkin untuk bisa mendapatkan maksimum profit dari 115. Maka kita bisa expand simpul 1,1 ini. Kita expand berikutnya gitu ya. Baik. Contoh lagi bagaimana cara menentukan nilai-nilai yang ada pada tiap simpul. Contoh di simpul 3,2 mana nih? 3,2 ini ya, 3,2. Di sini profitnya adalah 70. Kok bisa 70? Di simpul 3,2 berarti saya sudah memasukkan 2 barang ya, barang 1 dan barang kedua, ya kan? Barang ketiga nggak saya masukkan karena di sini kan kalau kita menguji anak-anak artinya kita tidak memasukkan barang. Berarti 2 barang sudah saya masukkan, yaitu barang ke satu dan barang kedua, sehingga profit maksimum yang saya dapatkan
Berarti sampai di situ saya ulang ya. Wait. Saya sudah memasukkan barang satu dan barang kedua, sehingga saya mendapatkan apa ini? Keuntungan 70. Kalau saya memasukkan barang satu dan barang kedua, maka bobot yang saya dapatkan sementara adalah 7 ya. Nah, sini 7 nih. 2 ditambah 5, 7. Terus 80 ini dapat dari mana nih? Ini kan upper bound. Kira-kira kalau saya expand ini simpul 3,2, berapa kemungkinan profit maksimum yang akan saya dapatkan? Maka saya tahu bahwa dari sini masih ada sisa satu barang yang akan mungkin masuk ke dalam karung. Itu barang berapa? Barang keempat ya, yang bobotnya adalah 5. Tadi bobot sampai dengan di simpul ini berapa? 7. 7 tambah 5 kira-kira bakal nyampe 16 enggak? Enggak ya. 7 tambah 5 itu 12. Artinya saya masukkan barang kelima pun, saya masukkan barang keempat pun yang bobotnya 5, itu tidak akan bisa mencapai kapasitas maksimum dari karung. Artinya profit yang akan mungkin saya dapatkan itu paling cuma 70, yaitu current profit ini. Ini ya profit. Wait. Profit 70 ditambah dengan profit kalau saya masukin barang terakhir tadi, yaitu 10 tadi. 10, jadi totalnya 80. Di sini 80. Di sini nilai K adalah 5. Karena cuma ada 4 barang. Saya masukin barang keempat itu kan 10, ya kan? Barang berikutnya nggak ada lagi yang bisa masuk. Nah, di sini jadi 80. Baik. Somehow kita sudah berhasil menghitung semua nilai profit, bobot, dan upper bound untuk semua simpul yang mungkin. Dari semua simpul tersebut kita bisa menentukan mana simpul yang non-promising. Contoh, ini simpul 31 disebut non-promising. Kenapa? Karena bobotnya melebihi dari bobot karung. Kemudian di sini non-promising. Kenapa? Sesuai dengan aturan tadi bahwa kalau bound-nya kurang dari atau sama dengan max profit, maka dia non-promising. Gitu. Kita kan pengennya bound-nya lebih dari max profit supaya masih ada harapan bahwa kita masih bisa mendapatkan profit yang lebih besar. Ini kan nggak dapat harapan. Sama, ini juga nggak dapat harapan. Di sini juga non-promising karena bobotnya lebih besar dari karung. Ini juga non-promising karena bound-nya sama dengan max profit. Kemudian apalagi, mana lagi ya? Di sini, nah kenapa di sini non-promising? Apa? Lihat di sini. Sampai dengan simpul 34 baru hanya ada satu barang saja yang masuk ke dalam karung, yaitu barang berapa? Barang ke-1 kan? Kalau saya tambahkan barang keempat pun, yaitu yang bobotnya 5, bobot total yang saya dapatkan di sini cuma 7 kan? Padahal bobot karung berapa tadi? 16. Maka dia non-promising, percuma kita expand dia, toh tidak akan bisa mencapai bobot maksimum dari karung, tidak bisa memenuhi bobot maksimum dari karung. Kita non-promising. Sama juga di sini kasusnya. Di sini kita tidak memasukkan barang ke-1. Saya kalau expand di sini kemungkinan untuk mendapatkan bobot benda apa ini? Ini juga non-promising. Upper bound-nya lebih besar dari max profit. Apalagi ya? Nah, yang promising yang mana nih? Yang solusinya yang mana? Solusi di sini nih. Ini dia. Max profitnya tadi, ini kan semua yang di atas ini akan disimpan sebagai max profit. Max profit sementara adalah 90, dia paling tinggi.
Maka diidentifikasi dari semua simbol-simbol yang promising, yang bukan non promising ya, yang non promising kan udah dicoret. Maka simpul yang dikasih warna biru ini adalah simpul yang menjadi solusi dari persoalan knapsack menggunakan algoritma backtracking. Nah, bagaimana cara penelusuran backtracking? Seperti ini saya tunjukkan dengan anak panah, gitu ya. Sampai di sini dia backtrack karena bobotnya melebihi dari bobot karung, kemudian menelusuri anak kanan, kemudian ternyata di sini ketemu dengan simpulnya non promising, backtrack ke orang tua, demikian seterusnya, backtrack lagi ke orang tua. Nah, di sini juga ternyata di simpul 1-1 dia masih punya anak, kedua-dua dicek masih promising, oh ternyata di sini non promising, backtrack ke atas masih bisa ada anak kanannya, ternyata non promising, ke atas lagi masih punya anak di 3,4, ternyata non promising. Kemudian ke atas lagi backtrack, kemudian terakhir di sini 1,2 non promising, karena maksimum di sini hanya bisa 15 bobotnya, dan maksimum profit yang bisa didapatkan cuma 82. Nah, ini kan 82 dibandingkan dengan maksimum profit so far, maksimum profit yang didapatkan sampai dengan saat ini 90. Dia lebih kecil, maka nggak ada untungnya juga kita expand, maka disebut sebagai non promising. Kita sudah dapatkan semuanya, backtrack kembali lagi ke akar, kita dapatkan oh ternyata maksimum profit ada di 3,3. Baik, itu pembahasan tentang zero one knapsack menutup bahasan kita untuk algoritma backtracking. Semoga bermanfaat. Terima kasih.